Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di season yang Build Nol dan sekarang saya kita untuk gado-gado 3 teman-teman. Ya, sekarang untuk gado-gado teman dan gado-gado ketiga kali ini kita akan maaf, saya lupa. Dan untuk gado-gado ketiga kali ini teman, kita akan ngobrolin dua preview untuk superhero time teman ya, yaitu adalah Kamen Rider Gabut 131 dan juga Number One Sentai Gojuje episode 9. Oke, langsung saja kita mulai dari uh, Kamen Rider Gabut dulu teman. Jadi Kamen Rider Gabut episode 31 akan berjudul Paduan Pedas dan Manis teman. Pedas dan pahit. Nah itu dari judul dari fansub ya kan. Tapi kalau dari Kamen Rider Wiki judulnya adalah ini teman. Judulnya adalah Difficult Marriage. Aduh itu agak agak aneh juga ya judulnya di Kamen Rider Wiki ya. Oke, intinya itu judul di Kamen Rider Wiki teman. Nah itu Difficult Marriage. Nah, jadi untuk episode 31 ini teman akan ditulis oleh orang lain teman, bukan oleh Ibu Junko Komura lagi, tapi oleh Hiroki Uchida. Aku nggak tahu ini eh, laki-laki apa perempuan teman. Tapi kalau salah Hiroki Uchida itu salah satu penulisnya Gachard teman, bareng Pak Hasegawa kalau nggak salah kan. Kalau nggak salah penulisnya utama Gachard ada dua kan, Pak Hasegawa sama si Hiroki Uchida ini teman. Itu yang kuingat aja. Nah, Hiroki Uchida itu juga pernah menulis beberapa episode di Kamen Rider sebelumnya seperti Saber. Aku lupa di Kiss ada apa enggak, tapi seingatku di Saber itu ada. Tapi tenang teman-teman, walaupun dia adalah penulis salah satu penulis Gacha, tapi tenang teman, karena episode ini akan disutradarai atau didirektor oleh Bapak Kazuya Kamihoriuchi teman. Ia adalah salah satu uh, direktur favoritku di Tokusatsu teman ya. Nah, lalu untuk sinopsis untuk episode ke-31 ini teman adalah pada suatu kesempatan Anto dan Rakia itu memutuskan untuk mencari seorang yang seorang mencari seseorang yang menghilang bersama-sama teman ya. Nah, mereka menemukan granut tapi tiba-tiba tangan mereka itu jadi satu teman karena jurusnya dari si granatnya teman. Kalau di sini katanya adalah special mucus. Berarti ya mucus itu jamur ya. Aku lupa teman mucus itu jamur apa. Itu pokoknya karena si mucus ini teman tangan mereka jadi satu ya kan. Nah, granat itu lalu lari dan rakyat itu komplain. Tapi Hanto mau apa komplain kan karena jadi satu tapi Hanto itu apa melawan kembali teman, fight back gitu kan. Dan akhirnya mereka berdua itu jadinya malah saling ngata-ngatain satu sama lain teman. Nah, saat Hantu dan Lakya lagi nyatu itu, nah si Soma itu didatengin oleh granut aneh teman yang menyerang para manusia. Dia berubah menjadi gabu dan bertarung. Terus saat saat terdesak tiba-tiba Gisel muncul teman-teman. Jadi akan ada dua cerita ya. Cerita Hantu dan Lakya dan juga ceritanya si Soma. Jadi si Hantu dan Lakya akan melawan si Granut yang itu ya, sebenarnya harusnya kalau si Special Mucus sebenarnya granatnya Granat Mucus ya teman-teman ya. Dan Soma akan melawan si Granat aneh ini dan kemungkinan Granat aneh ini adalah Kenzoku atau agennya dari Boka Jardek atau dari Rizal Jardek teman-teman. Harusnya, oke. Okay? Nah, berarti teman-teman kalau itu memang beneran Kenzoku-nya Rizal atau Boka, berarti artinya yang punya kemampuan membuat Kenzoku itu bukan hanya Stomach, tapi si Jardak juga teman. Jadi ini teoriku ya. Jadi teoriku adalah para Granut yang memiliki kemampuan untuk membuat Kenzoku adalah para Granut keluarga atas teman atau para bangsawannya lah dalam ada kutipnya yang bisa membuat Kenzoku karena kan si Lakia sampai sekarang gak pernah bikin Kenzoku kan. Kalau itu beneran Kenzokunya kan atau anak buahnya, tapi bisa aja itu cuma ya Granut Granut biasa yang jadi penjaga teman-teman.
Tapi aku bisa yakin itu Kenzoku sih, karena bentuknya sama aja sih semuanya. Mungkin ya. Nah, lalu kita akan langsung aja ke screenshot dari preview teman. Nah, jadi untuk screenshotnya aku ambil dari itu teman, dari yang akhir episode, bukan dari apa? Bukan dari itunya, bukan dari yang 30 menit yang ada di YouTube teman. Kenapa? Ya karena nggak nemu aku yang di YouTube video kemarin nemu, sekarang nggak nemu, nggak tahu kenapa ya. Langsung aja kita ke screenshotnya. Oke, di screenshot awal, di awal previewnya kita lihat di sini ada Rakia teman yang lagi sendirian di sini. Terus dia agak manyun gitu kan. Lalu ini kemungkinan adalah saat dimana mereka akan tiba-tiba dijadiin satu, atau malah ini adalah momen dimana mereka baru aja kelepas teman. Nah, aku nggak tahu ini momennya itu mereka kelepas apa mereka pas jadi satu teman ya. Sebelum jadi satu atau pas malah setelah. Nah, ini pokoknya momennya antara itu teman. Lalu di sini Soma sendirian lagi makan. Nah, di sini Soma bertemu dengan si bapak ini lagi teman. Nah, yang pernah kita omongin di minggu lalu atau minggu inilah teman-teman, di mana dia ada dua teori teman bapak ini, yaitu dia adalah Granut minggu ini yang bakal jadi suspek utama yang ngebuat tangannya Bang Hanto dan juga Lakia jadi satu, atau dia akan jadi salah satu anggota keluarga ibunya Soma teman, entah itu adik atau kakak. Oke, ada dua teori untuk si bapak ini teman. Nah, lalu di sini ada Jeep yang sudah menjadi CEO, wakil CEO teman, di sini bilang perintahku di sini tuh mutlak katanya. Di sini ada Glota sama Rango teman yang masih nggak terima katanya ya dari mukanya. Nah, lalu ini adalah momen dimana Bang Hanto dan juga si Rakyat akan jadi satu teman. Di sini Hanto bilang dia nggak tahan sama si Rakyat. Nah, nih jadi ya, mukanya aja nggak enak gitu kan. Nah, ini momen mereka lagi teman waktu tangannya nyatu kan. Ini kadang mereka coba untuk memecahkan atau merusak si ininya teman, si mucusnya ini dengan cara dihantam ke tembok, ke tembok, ke tiang ini teman, mungkin ya. Nah, lalu ini si rakyat juga protes, manusia atau bukan itu nggak ada hubungannya katanya. Nah, di sini si Soma melawan ini teman, Granut ini yang kemungkinan besar adalah Kenzoku-nya dari keluarga Jardak. Jadi harusnya Kenzoku itu bukan spesialisnya keluarga Stomat ya temannya, tapi semua keluarga Granut yang kalangan atas atau bangsawan ya. Nah, ini kemunculan Lisel teman. Terus ini ada momen kocak waktu berubah bareng karena deket sama rakyat, jadi si Hanto tenggelam sama cairan pudingnya teman. Nah, ini juga momen kocak lagi di mana rakyat menyeret Hanto yang sudah jadi Valen. Nah, ini juga kayaknya akan ada di awal-awal teman, di mana di sini si rakyat bilang jangan mengganggu, jangan ikutin aku. Maksudnya jangan, dia nggak mau si Hanto itu ngikutin dia. Ini kayaknya di awal-awal teman, waktu mereka akhirnya memilih memilih untuk mencari si orang hilang ini berdua teman, karena si laki ingin cari sendiri, tapi si Bang Hanto itu ngikut aja terus. Nah, ini momen dimana dia kelihatannya udah lepas ya ini ya, ini kayaknya di akhir episode teman kelihatannya. Nah, jadi itulah untuk review dari Kamen Rider Gabu teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke preview dari Namba Sentai Gojuja, oke. Langsung saja kita lanjut ke Gojuja ada apa. Nah, untuk Gojuja episode minggu ini akan minggu ya benar begini ya, akan berjudul The Unbreakable Wolf teman, atau apa, serigala yang tidak terhancurkan. Akan ditulis oleh tentu saja penulis utama Akiko Inoue teman, dan disutradarai atau didireksi oleh si Ryuta Tasaki teman ya. Untuk sinopsisnya adalah Weru meninggalkan Gojuger setelah bertemu dengan Kwon yang mengubah segalanya teman. Weru yang sekarang adalah orang luar lagi atau outcast again ya, mulai bekerja sambilan atau bekerja paruh waktu di sebuah kafe ya. Lalu Fire Candle tiba-tiba muncul, lalu Weru dan Fire Candle itu ada di tengah sebuah pertarungan
butler atau pertarungan pelayan lah intinya lah ya. Nah, pada waktu yang sama, Kwon melihat datang ke Tiga Sword Village alias ke kafenya Bakugami Ryuji temannya atau awalnya adalah punya ibu-ibu yang awalnya kan dibeli habis itu kan sama si Bakugami gitu kan. Lalu Gojujer ada pada masalah besar ya kan karena mereka uh, overwhelmingly apa ya kalah kuat lah intinya sama si Garyudo teman. Lalu apa Hawaru memutuskan untuk berlari ke tempat pertarungan dan dia mendapatkan kekuatan baru teman. Apakah kekuatan baru itu ya harusnya kan tahu ya Decaliber 50 teman-teman ya kekuatan barunya. Nah, lalu untuk screenshot previewnya teman langsung saja let's go. Nah, ini adalah untuk screenshot dari previewnya teman-teman. Di sini ada Hoeru dan juga di sini ada Fire Candle. Nah, ini katanya mereka akan melakukan apa pertarungan atau pertandingan jadi seorang butler atau seorang apa ya pelayan lah namanya. Nah ini yang dibilang di saat persamaan si Kwon di sini dia mendatangi si apa Sword Village alias kafenya Ryugi teman. Nah ini di sini apa si Fire Angel ngatain Hoeru pecundang ya mungkin gara-gara si Hoeru lari ya dari Gojujer. Nah di sini Gojujer dihajar oleh si Garido teman-teman ya. Ini kita dikasih apa sama Hoeru lagi teman. Nah di sini juga para Gojujer kalah ya kan. Nah di sini si Tiga Sword itu apa ngasih keyakinan ke Hoeru teman ngasih dia apa ya Hoeru ayo pertarungan sekali lagi ya kan. Di sini Hoeru akhirnya akan bertanya lagi dan mengelolong namanya. Nah, ini adalah kekuatan barunya teman yaitu Decaliber 50 ini namanya Decaliber. Jadi akan melawan si kayaknya dia nggak akan melawan jadi kayaknya cuma ngasih keyakinannya dia atau orang ideologi sama si kakaknya Kwon namanya. Katanya dia gak akan tarung sama Garyudo dulu untuk saat ini. Mungkin setelah akhirnya Hoeru memutuskan jalannya di si Garyudo bakal kabur dulu namanya kemungkinan. Nah di sini ada juga debut dari Tiga Sword Red Decaclaw nggak salah namanya teman. Correct me if I'm wrong. Dan di sini keren banget teman. Bulannya merah ya kan. Dan dia sedang bertarung dengan King Candler teman. Lalu ini ada ini siapa ya? Kayaknya ini orang apa pelayan random di cafe yang tempat kerjanya Hoeru teman dia jadi juri untuk pertarungan Fire Candle sama Hoeru dalam pertandingan Butler teman ya. Di sini ada Kwon yang kayak ngata-ngatain Gojujer kan di sini teman ya. Nah ini pada Gojujer kemungkinan ini dia malah pingsan setelah Hoeru pergi dan sebelum Kwon datang ya. Nah ini pertarungan Butlernya. Nah dan di sini Garyudo akan mengsummon 3 Sentai teman ya. Yaitu ada Keki Red dari Keki Renja, Speedo Ace dari Gaka dan Gekitai, dan uh, Denji Red dari Denji Sentai Denjiman. Ya. Nah, berarti listnya nambah lagi teman, nambah 2 kan kemarin Speed Ace sudah diperlihatkan kalah kan, tapi yang Keki Red sama Denji Red belum, jadi sekarang nambah 2. Berarti hitung lagi ya teman-teman. Berapa yang sudah dikalahkan? Kita mulai dari awal, yang sudah muncul lah, bukan sudah dikalahkan ya. Kita mulai dari awal teman-teman. Ada Kuwagata Oja, terus ada Bunred, ada Ohred, ada Don Momotaro, ada Red Hawk, lalu ada Time Red, Diesel Red, terus Bukan Red, lalu ada hmm, Keanu Renja, Aba Red, Kodyu Red, terus Kusai Red, Aka Ninja, Speedo Ace, Jackie Red, dan juga ada Denji Red. Berarti harusnya ada 16 teman-teman ya. Untuk para apa universe sensi yang sudah muncul sejauh ini entah itu dalam bentuk cincin doang atau dalam bentuk wujud mereka yang dikendalikan oleh apa siapa namanya Garyudo atau mereka yang ya punya host ya kan yang masih punya host. Jadi sejauh ini ada 16 teman-teman ya.
Lalu di sini ya ini kita dikasih lihat lagi sama gambarnya Hoeru. Nah, di sini ada fire candle yang babak belur teman-teman. Kemungkinan ini adalah setelah fire candle bertarung dengan Hoeru dengan apa Tiger Sword Red Deka Claw-nya. Di sini dia kelihatan senang karena di sini dia akhirnya ya menurutnya di sini akhirnya Hoeru dapat kembali semangat bertarungnya teman-teman walaupun dia kalah ya kan dengan King Candler-nya tapi dia senang karena rivalnya ada si Goju Wolf itu bukan jadi boneka kosong lagi teman. Dia sudah punya semangat yang berapi-api yang dia inginkan teman-teman gitu. Dan ini adalah shot dari uh, Tega Sword Red Deka Claw teman-teman ya. Di sini aku tetap gak suka sama bagian kepala serigala ini ya teman ya. Kayak menurutku terlalu gede terus terlalu ganggu menurutku teman-teman ya. Dan ya udah gitu aja teman-teman untuk review dari Number One Sentai Gojuja episode 9 teman. The Unbreakable Wolf. Gimana menurut kalian? Ya, bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Nah, sekian dulu dari aku teman-teman untuk gado-gado 3 kali ini yaitu adalah review superhero time teman-teman ya. Sebenarnya ini bisa aku pisah tapi karena hari Jumat kemarin aku nggak bisa bikin teman jadi akhirnya aku bikin satu aja di sini karena hari Minggu akan ada satu reaction terbaru teman ya. Aku ini kayak mikirin dulu seminggu kan aku bikin apa enggak tapi setelah aku pikir-pikir hanya karena kebetulan aku suka sama seriesnya dan aku baca manganya sampai sekarang teman walaupun season satunya aku kurang suka tapi season 2 nya akan menjadi adaptasi dari salah satu arc kesukaanku di manganya jadi ya katanya aku akan reaction untuk season 2 nya itu adalah Sentai Daishaku teman atau Ranger Reject atau Loser Ranger terserah lah yang mana season 2 nya ya teman season satu gue nonton dan menurutku season satunya itu animenya aduh agak terlalu rush teman-teman tapi aku paham kenapa mereka ngerush season satunya karena jujur arc kadet apa kadet gak ada warna apa sih namanya color yang warna mereka masih putih itu menurutku emang agak membosankan di manganya teman jadi mereka motong banget agar agar cepat ke arc Petrola dan juga akhirnya bertarung dengan Blue Keeper teman-teman ya ya benar. Nah lalu di season 2 akan merangkup arc tentang Green Keeper dan Green Keeper adalah salah satu anggota favoritku teman untuk di series ini karena modenya keren dan karakter yang jadi Green Keeper itu menurut karakter menarik jadi ya aku kan kelihatannya karena ini favoritku aku akan reaction untuk season 2 nya untuk Loser Ranger atau Ranger Reject atau Sentai Daishaku terserah kamu pakai judul mana intinya aku akan reaction itu dan itu akan create minggu ini teman ya itu adalah sebuah reaction untuk mengisi kekosongan Omega yang sampai sekarang belum ada info pertamanya teman ya yeay ya terima kasih tidak ada info Omega sampai sekarang info Omega yang kita dapat cuma siluet kemarin teman sama beberapa rumor lah dan aku males bahas rumor ya teman-teman ya jadi aku akan reaction untuk Rusa Ranger teman ya kedua satu udah nonton ya aku gak mungkin aku reaction yang udah aku tonton lagi teman ya karena kan ini aku udah bilang gak akan ada lagi namanya revisit dan ini kan termasuk acara mingguan juga kan ya dan juga ini mungkin termasuk ya sepersentai lah ya parodi bukan parodi sih lebih ke terinspirasi gitu kan tapi ya gak apa jadi tunggu aja kalau besok minggu akan ada reaction untuk Lost Ranger season 2 episode 1 teman sekian dulu dari aku untuk Gado-Gado 3 kita ketemu lagi di next video teman ya bye bye